Bab 11. 3 jam kemudian, Davis, Claire tiba di luar kamar Kaisar. Davis berdiri di luar kamar Kaisar dengan jelas menunggu ayahnya keluar. Dia pikir dia akan dapat melihat terobosan ayahnya, tetapi ayahnya memasuki budidaya pintu tertutup karena menyangkut kemajuan jiwa. Maju dalam budidaya jiwa membutuhkan keheningan mutlak dengan kedamaian dan ketenangan, tetapi masih mungkin untuk menerobos di tengah pertempuran hanya dalam kondisi tertentu. Emosi memainkan peran besar dalam budidaya jiwa. Bu, ayah saat ini. Aku dengar, bagaimana situasinya sekarang? Claire memasang wajah khawatir. Semuanya baik-baik saja untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu ayah keluar, kata Davis. Keduanya tetap diam setelah itu dan menunggu selama 10 menit. Baiklah Davis, kamu bisa melakukan apa saja. Tiba-tiba aura agung menyebar dengan pencahayaan yang menerangi seluruh ruangan tempat Logan tinggal. Itu meluap di luar sebelum mereda dengan tenang. Semenit kemudian, Logan keluar dengan wajah compang camping. Dia terlihat berjalan keluar dengan sedih. Claire segera memegang tangannya dengan wajah khawatir melihat dia berjalan keluar dengan sedih. Aku gagal, Logan bergumam pelan. Cahaya terang mengelilingi Logan yang secara halus mulai menyembuhkan jiwanya yang terluka. Claire memancarkan cahaya itu saat dia juga berlatih kabut cahaya suci. Penyembuhan jiwa suci adalah kemampuan lapisan ketiganya. Jangan khawatir, sayang, kamu pasti bisa berhasil lain kali. Claire terhibur. Tidak ada gunanya. Logan bergumam lagi, kepalanya menunduk. Mengapa? Claire bertanya, setan hati. Logan memandangnya dan berkata, Claire tidak terkejut. Logan kehilangan keluarganya dan belum membebaskan dirinya dari cengkeramannya. Dia masih belum memenuhi pembalasannya karena dua kepala yang melarikan diri itu. Itu telah membebani hatinya sejak saat itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan menunjukkan kekhawatirannya, hanya agar orang lain tidak mengkhawatirkannya. Claire segera merasa sangat bersalah karena dia tidak menemaninya selama periode pemberontakan 3 tahun itu. Dia hanya memeluk dan tidak mengatakan apa-apa. Davis baru saja pergi, memberi mereka waktu untuk berbicara sendiri. 3 hari kemudian, Davis bersiap untuk mengembangkan kultivasi tempering tubuhnya. 2 tahap pertama dalam kultivasi tempering tubuh sangat mudah bagi keluarga kerajaan untuk berkultivasi, lagi pula mereka memiliki banyak sumber daya. Nyatanya, mereka juga menjadi lebih mudah mengolah tahap ketiga dengan mudah karena jarahan yang didapat dari pemberontakan. Davis pergi menemui ayahnya untuk berkonsultasi apakah dia harus membuat terobosan pertamanya dalam kultivasi tempering tubuh secepat ini, lagi pula dia baru berusia 5 tahun. Ayah, bolehkah saya berkultivasi dalam kultivasi tempering tubuh sekarang? Logan berpikir sejenak sebelum menjawab. Kebanyakan anak hanya mulai berkultivasi tempering tubuh hanya ketika mereka berusia 10 tahun, lagi pula, kultivasi tempering tubuh melibatkan rasa sakit yang luar biasa saat mengolahnya. Itu membutuhkan ketahanan yang ekstrim. Saya tidak akan menghentikan Anda untuk berkultivasi tetapi, apakah Anda untuk tugas? Logan bertanya dengan suara tajam. Kehidupan saya sebelumnya dipenuhi dengan rasa sakit, baik secara mental maupun fisik. Saya yakin saya siap untuk tugas itu, ayah, kata Davis dengan tekad. Bagus, itu anakku, kata Logan, dan tiba-tiba entah dari mana menendang Davis yang membuatnya terbang. Davis terbang keluar dan berguling-guling di lantai dengan menyedihkan. Dia memuntahkan seteguk darah. Davis mencoba berdiri tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba. Menyakitkan, itu sangat menyakitkan baginya. Ya, saya hampir lupa tubuh ini tidak terbiasa dengan rasa sakit. Petik 1. Pikir Davis. Apa? Itu saja. Kamu tidak bisa menerima satu pukulan pun. Kamu harus melepaskan kultivasi tubuh. Logan berteriak dengan marah. Aku seharusnya tidak melakukan ini, tapi sepertinya dia mengandalkan pengalamannya sebelumnya di dunia ini. Itu tidak akan berhasil, saya harus mengajarinya cara-cara dunia ini. Tidak, aku bisa berdiri. Davis otomatis menangis saat menerima cedera seperti itu untuk pertama kalinya. Davis berjuang untuk berdiri. Setelah 2 kali mencoba dia berhasil berdiri. Datang, teriak Davis. Bagus, aku tidak akan berhenti sampai kamu menyerah. Pemukulan sepihak berlangsung selama sekitar 10 menit. Setiap bagian tubuh Davis mengalami luka kecuali perhiasan hidupnya. Lantainya penuh dengan darah. Tidak apa-apa jika kamu menyerah sekarang, Davis. Tidak, tolong lanjutkan.
Davis berpikir dia harus menunjukkan lebih banyak ketangguhan dan tekad, sehingga ayahnya akan menyetujui dia untuk berkultivasi lebih cepat. Tolong menyerah, jika kamu mendapatkan pukulan lagi, aku tidak yakin bisa lolos dari kemarahan Claire. Logan membuat wajah masam secara diam-diam. Ini berlanjut selama sekitar 5 menit lagi. Sudah cukup Davis, kamu sekarang bisa menyerah. Logan sudah cukup memiliki tekad Davis lagi dan dia yakin dia akan diabaikan oleh Claire lagi entah sampai kapan jika dia tidak menyerah. Tidak, play. Lanjutkan. Wajah Davis terluka parah, dia kehilangan lebih dari 3 gigi. Lengan dan kakinya gemetar, tapi dia masih memiliki tekad di wajahnya. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya lagi, dia merasa pusing. Logan menjatuhkan postur tubuhnya dan membuat wajah masam. Mengapa kamu berusaha begitu keras? Davis berusaha membuat kakinya stabil. Dia menatap wajah ayahnya yang buram. Aku hanya ingin melindungi setiap orang yang kucintai. Dia terengah-engah. Aku ingin melindungi ibu, melindungi Clara, dan bahkan ayah. Untuk itu aku membutuhkan kekuatan secepat mungkin. Tepat ketika dia akan menyelesaikan ucapannya dengan perasaan yang tulus, dia pingsan. Logan membuat wajah tercengang dan bergumam. Melindungi keluarga kita, bahkan melindungiku. Seorang anak berusia 5 tahun melindungiku. Logan mulai tertawa terbahak-bahak. Aku sangat malu pada diriku sendiri. Saya sangat tenggelam dalam kebencian dan kesombongan sehingga saya lupa tentang keselamatan keluarga saya. Hahaha, penyesalan yang kumiliki karena membiarkan mereka berdua melarikan diri telah mengurungku, aku sangat bodoh memusatkan pikiranku pada mereka berdua. Seketika Logan menyadari itu, dia mulai melepaskan aura agung yang dipenuhi dengan cahaya suci. Dia langsung membuat terobosan ke tahap jiwa dewasa. Terima kasih, Davis, aku bisa menyadari apa yang lebih penting bagiku, karena kamu, Logan tersenyum. Dia akhirnya memiliki tembok peringatan terakhirnya terhadap putranya yang hancur. Bab 12. Di hari yang sama, Claire memperhatikan keributan itu. Dia mendengar dari Logan bahwa dia telah berhasil menerobos ke tahap jiwa dewasa dan dia sangat gembira sehingga dia ingin memberitahu Davis tentang hal itu. Tetapi ketika dia melihat Davis yang pingsan dan terluka, dia menjadi sangat marah sehingga dia menamparnya dengan keras dan tidak berbicara dengannya setelah itu. Claire mengira Logan melukai Davis karena kejadian itu sebelumnya. Logan segera menjelaskan kepada Claire tentang apa yang terjadi. Dia hanya mendengarkan. Ekspresinya santai, memahami bahwa itu hanya kesalahpahaman lagi dan tidak repot-repot membalasnya. Dia segera mulai memberi makan dan mengoleskan obat pada Davis. Keluarga kerajaan memiliki harta yang mampu dipulihkan secara instan tetapi itu terlalu kuat untuk Davis. Claire akan segera memberinya makan tetapi tubuhnya akan pecah. Tanpa bantuan eksternal yang kuat, Claire akan melakukannya sendiri karena dia cukup kuat tetapi Logan ingin membuatnya perlahan sembuh agar tidak meninggalkan gejala sisa di tubuhnya. Tentu saja, Claire hanya mendengarkannya ketika dia mengatakan bahwa Davis ingin berlatih teknik tempering tubuh. Jika tidak, dia akan segera memberinya obat yang mampu menyembuhkan secara instan. Logan tahu ini akan terjadi dan menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa ini hanya masalah waktu sebelum dia menyerah mengabaikannya. Keesokan harinya, dalam studi, Davis terbangun dan langsung merasa hangat sekaligus sakit. Lukaku sembuh dengan cepat. Davis merasakan sebagian besar memarnya telah hilang dan giginya mulai tumbuh lagi. Davis dapat menggunakan Soul Sense sejak dia membuat terobosan, tetapi pada levelnya, dia hanya dapat menggunakannya untuk merasakan seluruh tubuhnya. Sense jiwanya masih belum bisa meninggalkan tubuhnya. Davis, Claire yang duduk di sampingnya bergema dengan gembira. Apakah kamu baik-baik saja? Claire bertanya. Iya Bu, meski sedikit sakit, kata Davis dengan jujur. Bajingan itu, dia bertindak terlalu jauh lagi. Kata Claire penuh kebencian. Bu, tidak, aku yang memintanya untuk memukuliku. Jadi, bukan salah ayah. Jangan bertengkar dengan ayah karena itu. Davis tidak ingin membuat keretakan di antara anggota keluarga barunya. Claire menatap matanya yang jernih dan menghela nafas. Baiklah, aku tidak akan menyalahkan ayahmu. Aku tahu dia tidak salah, hanya saja, beraninya dia memukulmu. Claire marah dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Tepat pada saat itu, Logan memasuki ruangan tanpa mengetuk. Logan memiliki senyum masam di wajahnya.
Claire melihatnya masuk dan langsung mendengus ketidakpuasan. Claire, dengarkan aku. Ekspresi Claire tiba-tiba berubah dan segera lari ke kamar kecil. Suara muntah bisa terdengar. Davis dan Logan tercengang. Mereka memiliki perasaan deja vu yang ekstrim terhadap situasi aneh ini. Mereka saling memandang, satu tersenyum cabul sementara yang lain memiliki wajah lurus. Claire keluar berjalan dengan malu-malu. Apakah kalian berdua, kelinci? Davis menyeringai dan tertawa cabul. Claire tersipu malu dan tidak berani mengatakan apapun. Dia sangat pendiam pada topik apapun tentang prokreasi. Sementara yang berwajah lurus terbatuk dan berkata tanpa malu. Tentu saja, sebagai kaisar kekaisaran Loret, aku memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lebih banyak keturunan agar tidak membuat kekaisaran kita menemui akhirnya. Logan menatapnya dengan ekspresi mendalam di wajahnya ketika dia mengatakan itu. Mereka berdua kemudian saling memandang dan tertawa sementara wajah Claire semakin terkubur karena sangat malu. Aku akan membunuh kalian semua, teriaknya. Keduanya langsung kabur dari ruang belajar sambil tertawa. Seminggu kemudian. Sementara itu, Davis melatih tubuhnya dengan ringan. Dia meningkatkan fisiknya sedikit demi sedikit. Salah satu solusi langsung untuk mengolah jiwanya adalah merasakan langit dan bumi. Tapi dia tidak dapat melakukan itu karena dia hanya berada di tahap jiwa baru lahir tingkat rendah. Sens jiwanya tidak dapat keluar dari tubuhnya. Davis mendengar dari ibunya tentang bagaimana ayahnya berhasil melakukan terobosan dengan menaklukkan iblis hatinya seperti yang dia mampu lakukan. Davis kemudian belajar lebih banyak tentang setan hati dari perpustakaan dan menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk memiliki terobosan dalam kultivasi jiwa adalah dengan menaklukkan setan hatinya. Dia yakin bahwa dia tidak memiliki heart demons untuk saat ini. Setan hati sebenarnya bukan setan, itu hanya pikiran batin yang mampu merusak pikiran dan jiwa seseorang. Nyatanya, heart demons adalah penyebab kultivasi kebanyakan orang. Mandek, jika seseorang tidak dapat melepaskannya atau berhasil menaklukkannya, maka kultivasi seseorang akan berpotensi terkunci selama sisa hidupnya. Setelah mempelajarinya, Davis tidak memiliki cara untuk menerapkan metode ini karena menurutnya itu tidak memiliki hati iblis. Claire sedang beristirahat di kamarnya. Ibu, saya rasa saya tidak memiliki setan hati sekarang. Bagaimana saya bisa meningkatkan budidaya jiwa saya? Davis berkata dengan sedih. Claire tercengang dan tertawa. Davis, hanya ahli puncak yang dapat menemukan apakah mereka memiliki setan jantung atau tidak. Apakah kamu menganggap dirimu ahli puncak? Bahkan ayahmu tidak dianggap sebagai ahli puncak di dunia ini. Mendengar itu, Davis menyadari bahwa dia sudah muak dengan dirinya sendiri. Dia langsung merasa malu. Davis, menaklukkan iblis hati secara manual bukanlah proses yang mudah. Ini ratusan kali lebih sulit daripada menaklukkannya secara alami melalui pencerahan. Jika Anda gagal menaklukkannya secara manual, Anda akan dengan mudah menerima berbagai serangan balik dan skenario terburuk bahkan dapat mengubah kepribadian Anda menjadi lebih bengkok. Claire menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepadanya dengan serius. Melihat wajah tertekan Davis, katanya dengan setengah hati. Davis, apakah kamu ingin menghadapi iblis hatimu? Iya, Davis memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Tidak, ibu tidak akan mengizinkanmu. Claire berkata dengan serius. Kalau begitu aku akan bertanya pada ayah tentang itu. Davis berdiri. Kamu tidak diizinkan untuk. Davis segera mulai berjalan pergi. Dia membuka pintu. Baik, kamu menang, kembali. Claire menghela nafas. Davis kembali dengan wajah patuh. Kamu tidak akan mempertimbangkan kembali. Masa depanmu panjang dan berlimpah, tanya Claire. Tidak, ini bukan permainan, satu langkah salah dan selesai, kata Claire dengan serius. Jantung Davis berdetak kencang tetapi dia masih memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Claire menghela nafas. Pernahkah kamu mendengar tentang menara penebusan? Yang ada di dekat penjara dan kebanyakan digunakan oleh tahanan yang dapat ditebus. Bab 13, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Bukankah itu digunakan untuk membebaskan narapidana atau penjahat yang berubah pikiran? Bukankah itu sebabnya disebut Redemption Tower, kata Davis. Kamu benar, tapi kenyataannya sangat berbeda dengan faktanya. Claire menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pertama, ada 3 level untuk menyelesaikan Redemption Tower. Banyak tahanan akan memberikan apa saja untuk mendapat kesempatan di Redemption Tower. Melewati 2 level pertama,
Yang perlu Anda ketahui adalah tentang level ketiga, level terakhir, level penebusan. Disitulah para tahanan menghadapi iblis hati mereka dan membersihkan jiwa mereka dari ketidakmurnian. Jika seorang tahanan menyelesaikan level terakhir, maka mereka bahkan memiliki kesempatan untuk direkrut oleh keluarga kerajaan. Semua ini sebagian benar dan sebagian bohong. Claire menghela nafas. Yang benar adalah bahwa tidak ada tahanan yang dapat membersihkan level karena akan menghabiskan harta yang ditempatkan dalam formasi. Itu hanya membangkitkan gairah iblis hati dengan bantuan formasi. Sementara tahanan sibuk mengambil jaga iblis hati, formasi lain akan bertindak. Setelah tahanan berhasil menyelesaikan level terakhir, formasi lain yang ditempatkan di sana akan menanamkan segel budak di jiwa mereka. Keluarga kerajaan kemudian mengambil mereka dan menugaskan mereka ke pasukan tertentu atau tempatkan mereka secara terbuka di ketentaraan. Budak tidak punya pilihan selain mematuhi keluarga kerajaan. Ini adalah kebenaran yang buruk dan itu pasti bagian dari kerajaan ini. Claire melihat ekspresi tercengang Davis. Apakah kamu muak dengan kerajaan ini? Claire bertanya sambil tersenyum lemah. Ada saat hening. Ya, karena menjadi budak, aku pernah mengalaminya sekali dan itu sangat menyebalkan. Davis tertawa sedih. Claire terkejut dengan pengungkapannya. Tapi, jika mereka digunakan untuk melindungimu dan ayah selama pemberontakan, maka semuanya sepadan. Aku tidak peduli selama mereka menjalani hidup mereka untuk melindungi ayah dan ibu. Wah, kamu memiliki pandangan yang bengkok di sana, tapi melindungi ibu dan ayah alih-alih kekaisaran, aku menyukainya. Claire menyeringai. Tapi, kamu tajam, mereka digunakan sebagai perisai daging bagi kami untuk melindungi kami dari para pemberontak. Awalnya aku merasa kasihan pada mereka, tetapi setelah mengetahui bahwa mereka melakukan beberapa kejahatan jahat, aku berhenti memedulikannya. Claire menjelaskan pengalamannya. Davis, ingat, kita sebagai keluarga kerajaan tidak akan segan-segan mengorbankan nyawa orang lain selama kita bisa melindungi keluarga kita. Davis menganggukkan kepalanya memberinya tanda bahwa dia mengerti arti di baliknya. Aku akan meminta Sayang untuk menonaktifkan 2 level pertama dan menempatkan formasi lengkap, untuk membantu seseorang dalam menaklukkan Heart Demon di level ketiga. Biasanya kecuali dalam keadaan darurat, kami tidak akan menggunakan harta itu tetapi karena kamu adalah seorang jenius dalam soul cultivation, yang lebih penting karena kamu adalah anakku, kita juga tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Terima kasih ibu. Mendengar itu, Davis sangat gembira. Keesokan harinya, di luar menara penebusan, Davis mengenakan jubah hitam dan topeng yang menutupi seluruh wajahnya. Kamu benar-benar beruntung, hanya kurang dari 10% dari khasiat harta yang tersisa yang lebih dari cukup untuk tahapmu atau jika khasiatnya lebih dari 50%, aku akan menggunakannya untuk terobosan sejak lama. Logan menghela nafas. Claire tidak datang. Davis ditemani oleh ayahnya secara anonim. Tapi, apakah kamu yakin bahwa kamu siap untuk tugas itu? Davis menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Logan tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran anaknya. Davis mulai berjalan ke arah Redemption Tower. Kalau begitu langsung ke tingkat ketiga yang ada di lantai 3 menara penebusan. Pastikan kamu menaklukkan iblis hatimu, dari kehidupanmu sebelumnya. Davis berlalu sejenak sebelum mulai berjalan ke depan lagi. Senyumnya tersembunyi di balik jubah. Di menara penebusan, lantai 3. Siluet terlihat keluar dari pintu masuk ke tingkat ketiga. Davis melepas kerudungnya dan menyelidiki ruangan itu. Sekitarnya bersinar terang seperti tempat suci. Ada sebuah altar di tengah yang berdiri tegak. Ruangan itu diterangi dengan lilin di sekeliling altar yang terang. Di tengah altar, ada tikar yang membuatnya tahu. Dia langsung pindah ke matras dan duduk di atasnya. Ketika dia duduk di atasnya, ruangan itu bergetar dan menutupinya dengan cahaya bulat. Davis tahu bahwa formasi telah dimulai, jadi dia mulai membudidayakan Secret Luminance Mist. Dia menyadari bahwa dia perlahan mulai pusing. Rasanya seperti ada sesuatu yang mencoba menguasai hatinya, seperti tarikan yang bisa menghilangkan emosinya. Dia segera berkonsentrasi padanya. Sebelum Davis menyadarinya, dia dipindahkan ke tempat yang berbeda. Ini, di mana aku? Davis terkejut. Tempat ini sepertinya tidak asing lagi, dia memeriksa sekelilingnya. Ini kandang lamaku, rumah. Davis terkejut. Dia mulai gemetar. Tenang, ini bukan kenyataan,
Ingat, ya, ini hanya iblis hatiku. Davis memasang wajah kaku saat dia bergumam. Aku tidak ingin kembali ke tempat ini lagi, formasinya cukup membantuku mengacaukanku. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Puan, Arg, tolong jangan pukul saya. Seorang anak berusia 10 tahun. Menangis dengan sedihnya. Giginya patah, tubuhnya penuh memar. Seorang pria parubaya terlihat menginjak anak itu. Ouch, Puan, tolong biarkan aku pergi. Asteris anak itu dikirim terbang, ditendang oleh pria parubaya itu. Panggil aku ayah, kesayanganku. Pria parubaya itu memiliki ekspresi bengkok di wajahnya, jelas menikmati memukuli anak itu. Siapa namamu lagi? Ah, Tianlong, benar. Hahaha, mulai sekarang, kamu milikku, kamu adalah budakku. Mulai sekarang kamu hanya seekor anjing. Biarkan aku memberimu nama anjing tapi tunggu, saya kira Anda tidak pantas diberi nama, biarkan saya memanggil Anda anjing kampung. Hahaha, pria parubaya itu tertawa jahat. Davis yang menonton, memiliki ekspresi marah di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia siap untuk membunuh bajingan ini lagi. Dia berlari ke arah pria parubaya itu dan memberikan pukulan kekuatan penuh ke wajahnya. Asteris wajah pria parubaya itu terdistorsi membiarkan pukulannya menembus dirinya. Davis berdiri di belakang pria parubaya itu, wajahnya menunjukkan ekspresi tercengang. Aku tidak bisa menyentuhnya. Bab 14 Davis memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia berbalik, hanya untuk melihat Tianlong, masa lalunya, dipukuli lagi dengan ikat pinggang. Davis mencoba menyerang berulang kali, tetapi tidak ada gunanya. Berhenti memukul, teriak Davis dengan wajah marah. Dia berdiri di depan Tianlong dan melindunginya, tapi tidak ada gunanya lagi. Sabuk melewatinya dan melakukan kontak dengan wajah Tianlong. Arg, tolong bantu saya, siapa saja, Tianlong memohon dengan keras. Kamu cukup lucu, ini adalah rumah pribadiku, dan tidak ada yang berani masuk tanpa izinku. Oh, para penjaga di gerbang. Lagi pula, mereka akan menutup mata terhadap apapun yang terjadi di sini, mereka memiliki kehidupan kecil untuk dijalani. Hahaha, dia tertawa lagi dengan jelas menikmati perasaan memojokkan seorang anak. Aku dipanggil Twizer, tapi kamu hanya bisa memanggilku ayah. Hoho, orang-orang memanggilku ini karena mereka menganggapku bijak dan bengkok. Puan, tolong tinggalkan aku sendiri. Tianlong memohon lagi dengan nada lemah. Bang, panggil aku ayah. Pemukulan terus meningkat sementara Tianlong menolak untuk menyerah. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh di daerah kumuh, dia belum pernah melihat ayah dan ibunya. Dia memiliki tempat khusus untuk ayah dan ibunya di dalam hatinya. Sebagai seorang anak, dia berharap berkali-kali agar ayah dan ibunya datang menjemputnya dari daerah kumuh. Suatu hari, dia dihadang oleh seorang pria parubaya yang mengaku mengenal orang tuanya. Merasa senang dengan kemungkinan menemukan orang tuanya, dia mengikuti pria parubaya itu kembali ke rumah pribadi, hanya untuk diteror dan disiksa. Setelah 15 menit, yang terasa seperti waktu yang lama bagi Tianlong dan Davis. Tianlong menyerah dan mulai memanggil pria parubaya itu ayah. Bagi Davis, itu semua sudah tidak asing lagi, apa yang akan terjadi, apa yang dia coba lupakan, semuanya diperlihatkan di depannya. Kebenciannya melambung melihat Twizer. Dia tidak sabar untuk membunuhnya sekali lagi. Pria ini pernah menjadi bekas luka dalam hidupnya. Bagus. Hoho, dan kamu anjing kan? Ada sesuatu yang kamu lewatkan, Ah ya, kerahnya, tunggu dengan patuh, ruangan ini kandangmu, aku akan mengambil kerahnya. Twizer keluar dari ruangan. Kebencian Davis sekali lagi melonjak mendengar itu meskipun dia tahu penyiksaan seperti apa yang akan terjadi setelah hari ini. Dia hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi tanpa daya. Davis mencoba mengikuti Twizer keluar ruangan sementara Tianlong memar dengan luka tergeletak dengan mata tak bernyawa. Tepat ketika Davis berjarak 10 meter dari Tianlong, sebuah kekuatan menahannya untuk tidak meninggalkannya. Dari sini, Davis tahu dia harus tinggal bersama Tianlong, tapi entah berapa lama. Twizer kembali dengan kerah di tangannya. Dia memiliki senyum yang merosot di wajahnya. Kemarilah, Mut, biarkan aku membuatmu memakai ini. Tianlong tidak bergerak. Jika kamu tidak merangkak ke ayah sekarang, kamu akan menerima lebih banyak cintaku. Tianlong bergidik.
Dia tanpa berpikir merangkak di depan Twizer dan menundukkan kepalanya. Haha, bagus sekali, itu anakku. Tianlong mengenakan kerah di lehernya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Davis tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan menyerang Twizer lagi, tetapi tidak ada gunanya. Setahun berlalu. Pada awalnya, Davis masih belum bisa melakukan kontak dengan seseorang di dunia ini. Tianlong terkunci di dalam mansion, dia tidak punya cara untuk pergi. Setiap minggu dia akan disiksa sampai setengah hidup. Awalnya Tianlong hanya memohon untuk tidak memukul atau menyiksanya. Setelah sebulan, dia mulai menahannya tanpa berteriak, tetapi itu hanya membuat Twizer lebih bersemangat, jadi dia tidak punya pilihan selain berteriak dengan sedih untuk menenangkannya. Itu adalah neraka baginya. Pikiran untuk melarikan diri berputar-putar di dalam kepala Tianlong, tapi dia tidak punya cara karena dia berkerah. Tali kerahnya panjang, diikat ke tengah ruangan. Dia bahkan tidak punya cara untuk melompat keluar dari jendela. Hati Davis terasa sakit setiap kali dia melihat dirinya disiksa. Akhirnya berubah menjadi ketidakpedulian. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah ilusi. Setelah 5 bulan, Tianlong sudah muak. Pikiran untuk membunuh Twizer memenuhi pikirannya. Dia mulai menyerang Twizer sendirian. Tapi Twizer sangat senang saat melihat hewan peliharaannya sendiri dipenuhi dengan niat membunuh mencoba membunuhnya. Hasilnya Tianlong kembali penuh luka. Twizer sangat kuat. Davis tahu apa yang akan terjadi karena dia adalah Tianlong sebelumnya. Dia sangat membenci Twizer. Satu-satunya hal yang bisa dia syukuri adalah, dia tahu, Tianlong tidak akan dilecehkan secara seksual. Twizer orang gila ini, hanyalah seorang maniak yang akan bersemangat hanya dengan memukul orang. Setelah periode tahun itu berakhir, Twizer tahu bahwa Tianlong tidak akan bertahan lama jika dia terus seperti ini. Sebagai selingan, Twizer membelikannya berbagai mainan, buku, bahkan PC. Dan itu berhasil. Tianlong terserap dalam hal itu atau dia tahu bahwa dia akan hancur. Setelah setahun Tianlong bahkan berpikir untuk menghubungi seseorang dari internet untuk menyelamatkannya. Tapi dia membatalkan ide itu begitu dia ingat Twizer mengatakan sesuatu seperti dengan senyuman yang bukan senyuman. Jika kamu mencoba menghubungi seseorang melalui apapun, maka ingatlah bahwa tidak akan lama bagimu dan seseorang itu untuk mati. Tianlong tahu bahwa dia tidak bercanda dan tidak berani mencoba menghubungi seseorang lagi. 3 tahun berlalu. Tianlong sekarang berusia 15 tahun. Dia menjadi sangat terpisah dari dunia ini. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tubuhnya penuh bekas luka kecuali wajahnya. Tianlong memperoleh berbagai ilmu dari internet, dia mulai menonton apapun yang berhubungan dengan hiburan, fantasi. Sesuatu yang bisa membuatnya tetap merasa hidup. Davis masih di sini mengalami semuanya lagi. Setelah beberapa waktu, dia dan Tianlong mulai menjalin hubungan. Setiap kali Tianlong merasakan sakit, dia juga akan merasakannya. Bab 15 Twizer tidak lagi puas dengan mengikatnya. Dia melepas kerahnya dan memprovokasi Tianlong untuk melarikan diri. Setiap kali Tianlong mencoba melarikan diri, dia dipukuli habis-habisan dan dibawa kembali. Twizer sangat menikmatinya seperti berburu. Nyatanya, dia akan mendorong Tianlong untuk melarikan diri. Setelah beberapa kali mencoba upaya yang gagal untuk melarikan diri, Tianlong menyadari itu hanyalah kebohongan dan jebakan. 4 tahun berlalu. Tianlong sedang duduk di samping PC. Mood, sudah waktunya, sebuah suara terdengar di luar pintu. Twizer masuk ke kamar dan mulai memukulinya lagi. Kenapa idiot ini tidak pernah bosan memukuliku? Apakah itu seperti masturbasi baginya? Tianlong berpikir dengan acuh tak acuh, dia dipukuli, dia tidak bisa peduli lagi, dipukuli sudah cukup normal baginya sekarang. Davis sekarang lebih terhubung dengan emosi Tianlong, bukan hanya rasa sakit. Itu merambah dirinya dan sedikit demi sedikit. Dia secara bertahap lupa untuk apa dia datang ke sini. Dia merasakan apa yang dirasakan Tianlong. Di matanya hanya ada niat membunuh. Sama seperti Tianlong, dia mulai membenci dunia ini, dia menyalahkan setiap orang di dunia ini. Setelah memukulinya, Twizer melirik ke PC. Hahaha, sia-sia, kamu kecanduan fantasi itu. Tianlong hanya diam. Twizer tiba-tiba mendapat ide. Apakah kamu ingin pergi ke dunia fantasi? Twizer bertanya secara misterius.
Akhirnya ada gerakan di mata Tianlong. Dia melihat kembali ke Twizer. Dia ingin keluar dari neraka ini. Twizer tahu bahwa dia mendapatkan perhatiannya. Dia dengan cepat berkata, "Izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu yang baik." Twizer yakin rencananya akan berhasil. Pernahkah Anda mendengar tentang batu transmigrasi? Hehe, Anda mungkin belum pernah. Saya telah menggunakan sumber saya untuk mengetahui tentang ini baru-baru ini. Davis tiba-tiba terlihat bingung, dia pikir dia lupa sesuatu tetapi memilih untuk tidak memikirkannya. Twizer mengeluarkan peta dunia yang menandai dua tempat. Hehe, lihat tanda-tanda itu. Salah satunya adalah batu transmigrasi sedangkan yang lainnya adalah formasi yang menghubungkan ke dunia lain. Twizer memiliki senyum yang dalam di wajahnya. Tianlong menatapnya dengan ragu. Oh ayolah, kapan aku pernah berbohong padamu? Benar, dia tidak berbohong satu kali pun kecuali saat itu dia mengaku mengenal orang tuanya. Yang harus kamu lakukan adalah mengumpulkan batu transmigrasi dan menuju formasi yang diam-diam dilindungi oleh kuil. Aku bahkan akan memberikan kesempatan ini padamu. Tapi kamu pikir kamu bisa menjauh dariku? Tianlong bertingkah seolah dia memiliki pemikiran yang mendalam. Dia tahu dia akan mencari kematian jika dia keluar. Twizer mengira dia telah berhasil membuat Tianlong kabur. Dia berhenti melarikan diri sejak lama. Setelah 6 bulan, Tianlong tidak menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Ini membuat Twizer sangat marah karena dia mulai meronta-ronta. Tianlong bahkan lebih dibuat untuk menanggung pukulan berat, niat membunuh di matanya meluap. Twizer bisa melihatnya dan itu bahkan membuatnya lebih bersemangat. 6 bulan berlalu lagi. Pada waktu fajar, Tianlong menatap keluar jendela. Dia berharap dia bisa melarikan diri dari neraka ini. Saat Tianlong menatap keluar, dia melihat sebuah catatan jatuh dari langit. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia yakin bahwa dia sedang berhalusinasi. Dia menggelengkan kepalanya, menggosok matanya, tetapi dia masih bisa melihatnya. Buku itu jatuh dari langit dan jatuh di belakang pohon yang ada di dekatnya, tidak jauh dari jendela. Tianlong cukup yakin bahwa dia sedang berhalusinasi tetapi karena jatuh di belakang pohon dari sudut pandangnya, dia tidak punya cara untuk memastikan selain pergi ke sana sendiri. Dia merasakan rasa ingin tahu yang kuat, instingnya menyuruhnya untuk memeriksanya. Ini adalah satu-satunya peristiwa misterius dalam hidupnya yang membosankan yang membangkitkan rasa ingin tahunya hingga tingkat tinggi. Apa hal terburuk yang akan terjadi jika aku ditemukan oleh para penjaga? Hanya pemukulan, dan Twizer yang mengetahui hal ini. Tianlong menghibur dirinya sendiri. Tianlong melompat keluar jendela dan turun. Untungnya, tidak ada penjaga yang melihatnya melompat keluar dari mansion. Tianlong sudah lama tidak mencoba melarikan diri yang membuat para penjaga santai. Satu-satunya penjaga yang aktif saat ini ada di gerbang. Sebenarnya, Twizer memindahkan penjaga yang mengawasi jendela Tianlong sehingga suatu hari dia bisa mencoba melarikan diri. Tianlong bergerak dengan cepat dan diam-diam ke pohon itu. Ketika dia datang ke belakang pohon, dia sangat terkejut melihat sebuah catatan tergeletak di sana. Catatan kematian. Tianlong segera mengambilnya dan menyembunyikannya di bajunya. Dia dengan cepat kembali ke kamarnya. Dia tahu gerakannya di jendela direkam oleh CCTV, tapi dia tidak peduli. Semua orang hanya akan berpikir dia menyerah dan kembali. Di kamarnya, Tianlong memeriksa catatan itu. Catatan itu ditulisi dengan banyak aturan, dan dia merasa itu cukup menarik. Dia memutuskan untuk mencobanya di Twizer ketika dia kembali. Bahkan, dia berharap itu akan berhasil. Davis yang menyaksikan semua ini karena dia ingin membunuh Twizer, perlahan-lahan hancur. Setelah 3 hari, dia bisa mendengar langkah-langkah penuh kebencian itu mendekatinya di luar pintu. Dia segera menulis nama Twizer di catatan itu, dan menyembunyikannya di suatu tempat di belakang PC-nya. Dia mulai menghitung. 10, pintu terbuka dan Twizer masuk. Hei Mood, ku dengar kamu mencoba melarikan diri tetapi menyerah. Tianlong hanya tersenyum. 20, kamu mengakui. Baiklah, aku akan membuat hukuman ini ringan. Suara retakan datang dari kepalan tangan Twizer. 30, Twizer mulai memukulinya. Tianlong terus tersenyum padanya yang membuat Twizer merasa tidak nyaman. Apakah anak ini hancur? 40, 42, 44, Tianlong tiba-tiba mulai melantunkan mantra. Apa yang kamu hitung? Jumlah pukulan.
Nyanyian itu membuat Twizer semakin tidak nyaman. 45. Mati bajingan. Jantung Twizer berdetak kencang. Dia terkejut dengan ledakannya. Setelah hening sejenak, dia mendapatkan kembali sikapnya. Mati. Dan bagaimana caramu membuatku mati? Mood. Bab 16. Twizer dengan kejam mengalahkan Tianlong. Itu tidak berhasil, Tianlong telah berubah menjadi dirinya yang tak bernyawa lagi. Dia merasa seperti tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari cengkeraman Twizer. Dia menaruh semua harapannya pada catatan itu, dia berharap terlalu banyak darinya. Dia jatuh dalam keputusasaan lagi. Dalam 10 tahun ini, dia tidak tahu berapa kali dia putus asa hanya untuk memimpikannya harapan lagi. Jangan terlalu percaya diri Mood. Tetap patuh. Twizer mengira Tianlong akan mengebomnya, tetapi setelah dipikir-pikir dia menyadari bahwa Tianlong tidak punya cara untuk mengamankan bom. Twizer tidak ingin tinggal lagi, dia pergi dengan cepat. Tianlong sedang berbaring, dia terus menatap keluar jendela. Matanya tampak tak bernyawa. Tiba-tiba, dia memfokuskan matanya hanya untuk melihat keburukan dengan sayap panjang yang muncul di luar jendela. Dia terus menatapnya diam-diam dengan wajah kaget. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya di minggu ini. Setelah hening sejenak, "Siapa kamu?" tanya Tianlong, suaranya bergetar. "Apakah Anda manusia yang mengambil catatan saya?" Catatan. Tianlong kehilangan ingatannya sesaat, dia dengan cepat mengingat Death Note yang dia ambil 3 hari yang lalu. Ya, akulah yang mengambil Death Note. Cepat bantu aku membunuh Twizer bajingan itu. Aku menulis namanya di Death Note tapi dia tidak akan mati. Apakah kamu yang akan membunuhnya? Hei, tunggu sebentar. Namaku, biarkan saja. Kamu bisa memanggilku Death God Overlord. Tuan Dewa Kematian. Tianlong menelan ludah mendengar gelar yang begitu agung. Ya, apakah kamu yakin menulis nama asli orang yang ingin kamu mati? Overlord menatapnya dengan tatapan merendahkan. Nama asli. Tianlong bergumam. Itu nama palsunya. Tianlong langsung teringat saat Twizer memperkenalkan dirinya, katanya orang-orang memanggilnya Twizer. Sebenarnya, Tianlong bersama Twizer selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak bersalah ketika mengira bahwa Twizer adalah nama aslinya. Lagi pula, nama itu mengganggunya selama lebih dari 10 tahun. Kalau begitu, lalu bantu aku membunuhnya, Tuan. Aku tidak bisa, meskipun kamu sekarang adalah pemilik Death Note ini, aku tidak akan membantumu membunuh seseorang. Jika kamu ingin membunuh orang itu maka kamu harus mencari nama aslinya. Bagaimana? Aku tidak tahu dan dia juga tidak meninggalkan jejak. Wah, aku punya kesepakatan yang bisa membuatmu menemukan nama aslinya. Tapi untuk itu kamu harus sepakat. Jawaban cepat. Tapi biarkan aku menyelesaikannya. Kesepakatan ini akan membutuhkan setengah dari masa hidup Anda yang tersisa. Sebagai gantinya Anda akan mendapatkan mata Dewa Kematian yang dapat memeriksa nama asli dan umur seseorang. Pertimbangkan dengan hati-hati. Kesepakatan, tidak ada yang perlu dipertimbangkan, kata Tianlong dengan tegas. Dia berpikir lebih baik hidup bebas setahun daripada hidup 2 tahun di neraka. Baik, petik 2 titik. Seminggu kemudian, berderit pintu terbuka tanpa suara. Yo, Mood, aku melihat kamu patuh. Mo Wuming, ya, Tianlong mencibir. Kamu anjing yang tidak patuh. Mari kita lihat bagaimana kamu tertawa lagi. Mo Wuming segera mulai memukulinya lagi. Tianlong menahannya seperti biasanya, meskipun dia sedikit bersemangat. Mo Wuming merasa sedikit tidak nyaman dan berteriak. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Kamu anjing kampung. Dia tiba-tiba kehilangan semangat untuk memukulinya, jadi dia meninggalkan ruangan. Tianlong segera berdiri dan menuliskan namanya di Death Note. Mo Wuming akhirnya, hahaha Tianlong lalu tertawa histeris. Setelah 30 detik, dia berlari keluar dari pintunya dengan kecepatan penuh. Dia mengejar Mo Wuming dalam 10 detik, yang sedang berjalan di koridor. Ada jarak 10 meter di antara mereka. Kamu Mood, kamu berani keluar. Mo Wuming perlahan mendekati Tianlong. 5. Mood, catatan apa yang ada di tanganmu itu? 4. Dia menunjukkan catatan itu kepadanya. Death Note, apa itu? Artefak. 3. Apa yang kamu hitung kali ini? 2. Tianlong memiliki senyum jahat di wajahnya. Ambil, Mood. Mo Wuming memegang kerah bajunya. 1. Mati.
Asteris berdebar. Mo Wuming segera mencengkeram dadanya. Dia memiliki ekspresi kaget di wajahnya yang dipenuhi rasa sakit. Anda, Mo Wuming menunjuk ke arah Tianlong dan jatuh di pundaknya. Dia kehilangan nyawanya secara permanen. Tianlong mendorongnya dan tertawa histeris. Mayat Mo Wuming jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Setelah tertawa entah berapa lama, sebuah suara terdengar di koridor. Ayah, seorang gadis berusia 6 tahun terlihat berdiri 5 meter darinya. Dia mendekati mayat itu dan berdiri di sampingnya. Papa, bangun. Dia menarik mayat itu. Setelah melihat ayahnya tidak bangun, dia mulai menangis. Tianlong menatapnya dan tersenyum jahat. Oh, Mo Wuming punya anak perempuan. Tidak terduga, dia menggunakan mata dewa kematiannya dan melihat bahwa namanya adalah Mo Huan. Untuk semua kesalahan yang telah dia lakukan, sepertinya aku bisa melampiaskan diriku pada putrinya. Tianlong menyeringai, matanya merah karena mata dewa kematian yang membuatnya terlihat sangat jahat. Tianlong menendang gadis kecil itu menjauh dari ayahnya. Iya, dia menggeram. Kesakitan. Semua salah ayahmu. Papa, bantu aku. Dia menangis sedih. Tianlong kemudian mulai menginjak wajah kecilnya. Tangannya menghalangi wajahnya dari tendangannya. Dia mencoba merangkak kembali ke ayahnya. Dia terus menggumamkan, Papa, Papa. Kamu tahu berapa kali ayahmu menginjak-injakku? Kamu tahu berapa kali ayahmu membuatku merangkak? Ini bahkan tidak sebanding dengan 1/10 dari apa yang ayahmu lakukan padaku. Tianlong membiarkannya merangkak kembali ke ayahnya sambil terus menendangnya. Dia memegang baju ayahnya dan tidak melepaskannya. Ah, apa ini? Tianlong menemukan pisau di tubuh Mo Wuming. Mungkin aku bisa membuat hatiku damai jika aku memotongmu sepotong demi sepotong. Tianlong tersenyum jahat dan menebas wajahnya. Tidak, tolong, Papa, dia berteriak dengan sedih sambil menangis. Asteris pukulan datang entah dari mana, mengirim Tianlong terbang melewati koridor. Dia tiba-tiba hancur. Aku ingat aku langsung lari dengan sedih setelah melihat gadis ini menangis sedih untuk ayahnya. 10 tahun yang aku habiskan di neraka ini bahkan tidak sebanding dengan rasa bersalah ketika aku melihat anak ini menangis. Jika bukan karena anak ini, aku benar-benar akan menjadi jahat. Desahan keluar dari seseorang yang berdiri di samping anak itu. Tetap saja, untuk memainkan peran jahat dengan tubuhku, apakah kamu pikir kamu bisa mengubah hatiku? My Heart Demon. Davis memasang wajah sombong saat menanyai dirinya sendiri. Bab 17 di Menara Penebusan, lantai 3. Davis yang secara tidak sadar mengembangkan Secret Luminance Mist, bergidik. Cahaya terang keemasan mengelilinginya saat dia membuat terobosan ke tahap jiwa baru lahir tingkat menengah. Kultivasinya naik lebih tinggi sampai fondasinya sangat stabil pada tahap itu. Dia membuka matanya, jiwanya bisa merasakan bahwa hanya 6 jam telah berlalu sementara dia menghabiskan 10 tahun di neraka itu. Sungguh setan hati yang menakutkan. Itu membuat saya berada di telapak tangannya selama lebih dari 10 tahun. Sedikit demi sedikit menghubungkan saya dengan diri saya di masa lalu. Pertama, rasa sakit. Kedua, emosi. Ketiga, keadaan di mana saya hanya bisa menonton tanpa berpikir. Jika saya tidak menyadari pada saat terakhir, jika saya berhasil menyiksa dan membunuh gadis itu, apakah saya akan kembali ke sini? Memikirkan hal ini, Davis bergidik. Dia menyadari bahwa pertanyaan ini harus dibiarkan tidak terjawab. Dia dengan cepat berdiri dan keluar dari menara. Ketika dia keluar dari menara, dia bisa melihat sesosok tubuh berlari ke arahnya dengan sangat cepat. Sosok itu memeluknya yang memberinya kehangatan murni. Dia tersenyum. Aku kembali, Bu. Kamu konyol. Claire melepaskannya saat dia menatapnya. Davis menyadari bahwa matanya merah, dia tampak seperti menangis lama. Logan mendekat berjalan perlahan. Dia menatap Davis dengan marah tetapi dia senang di dalam. Apa yang terjadi? Mengapa mata ibu begitu merah? Davis yang marah kali ini. Davis, idiot. Sesi Heart Demon bahkan tidak berlangsung lebih dari 1 jam, kamu sudah berada di sana selama lebih dari 6 jam. Lihat saja bagaimana ibumu sangat mengkhawatirkanmu, Huff. Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuhmu sendiri. Logan menjelaskan dengan wajah marah. Setelah kamu memasuki menara selama lebih dari 1 jam, ibumu mau tidak mau meninggalkan kastil, dia menunggu 2 jam lagi dengan cemas, lalu dia menangis sekitar 1 jam dan pingsan. Dia baru saja bangun, kamu adalah sungguh memalukan.
Bagaimana jika sesuatu telah terjadi padanya dan bayi dalam kandungannya? Setelah melihat putranya baik-baik saja, Logan sangat ingin memarahi putranya dengan keras. Bu, aku benar-benar minta maaf, aku minta maaf membuatmu khawatir. Aku berjanji tidak akan pernah membuatmu. Davis menyadari kesalahannya dan buru-buru meminta maaf. Konyol, kamu tidak bisa membuat janji itu. Kamu ditakdirkan untuk terbang di masa depan. Kemanapun kamu pergi, ibu tidak bisa berhenti mengkhawatirkanmu. Claire tahu bahwa putranya akan melambung lebih tinggi dari siapapun di masa depan. Itulah kepercayaan yang dia miliki untuk putranya. Baiklah, ayo kembali ke Royal Castle, kata Logan. Keduanya mengangguk. Di tempat Kaisar. Jadi, kamu memang membuat terobosan, kan? Logan bertanya. Iya, saya telah maju ke tahap jiwa baru lahir tingkat menengah, jawab Davis. Bagus. Logan mengangguk puas. Davis, gunakan sense jiwamu, kata Claire. Davis menggunakan soul sense-nya, suatu bentuk energi transparan yang diwarnai dengan cahaya keemasan yang menyebar sekitar 50 meter darinya. Di ruang ini, dia bisa melihat semua yang ada dalam jangkauannya. Itu adalah perasaan yang aneh. Dia kehilangan dirinya dalam keadaan kesurupan, mengamati sekelilingnya. Logan dan Claire menganga. Aku tahu jiwanya kuat, tapi tidak sekuat ini, gumam Claire. Davis bingung, bagian mana yang membuat mereka mengatakan bahwa jiwanya sangat kuat. Dia kemudian segera menyadari, rata-rata orang dengan kultivasi tahap jiwa baru lahir tingkat menengah hanya dapat memperpanjang sense jiwanya sekitar 10 meter sementara di sisi lain, Anda dapat memperpanjang hingga 50 meter. Ini jelas menunjukkan bahwa jiwa Anda 5 kali lebih kuat daripada rata-rata orang. Claire menjelaskan. Tapi kemudian, mengapa saya tidak bisa memperpanjang sense jiwa saya hingga 5 meter ketika saya berada di tahap jiwa baru lahir tingkat rendah? Davis mengungkapkan keraguannya. Bodoh. Claire terkikik. Itu tidak bekerja seperti itu, rata-rata pembudidaya dari tahap jiwa baru lahir tingkat rendah hanya dapat membuat jiwa mereka melarikan diri setelah tubuh mereka dihancurkan. Mereka tidak dapat menggunakan perasaan jiwa pada tingkat dan tahap itu. Hanya orang-orang dengan jiwa yang kuat dapat menggunakan sense jiwa mereka untuk memindai tubuh mereka 2 atau 3 kali sekaligus ketika di tahap jiwa baru lahir tingkat rendah, seperti ayahmu, Claire menjelaskan dengan sabar. Logan memiliki wajah bangga ketika mendengar dia mengatakan itu, tetapi begitu dia berpikir tentang bagaimana putranya sendiri memukulinya, wajahnya mengempis. Davis, kamu seharusnya sudah membuka lapisan pertama dari Secret Luminance Mist sekarang. Perlihatkan untuk ibu. Lapisan pertama. Oke. Davis mengangguk dan mengedarkan jiwanya untuk tampil sesuai dengan lapisan pertama kabut cahaya suci. Lapisan teknik kultivasi dapat dengan mudah dipahami tidak seperti teknik pertempuran yang membutuhkan pemahaman mendalam. Satu-satunya prasyarat adalah Anda mencapai tahap yang dipersyaratkan. Tentu saja, jika seseorang bodoh dan tidak berbakat, bahkan orang itu akan menemukannya untuk memahami lapisan teknik kultivasi bahkan jika mereka mencapai tahap kultivasi yang diperlukan. Medan gaya emas terang menyebar 10 meter dari Davis. Davis merasa tidak ada yang bisa merusak jiwanya di ruang ini. Perisai jiwa suci yang kamu bentuk juga sangat kuat. Keduanya tidak terkejut kali ini. Bahkan pembudidaya tahap jiwa baru lahir tingkat puncak akan merasa sangat sulit untuk memecahkannya. Logan menghela nafas dalam penyerahan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia bersaing dengan putranya. Itu dia. Davis mengharapkan lebih. Jika ini akhirnya, maka itu tidak akan berbeda dari manual budidaya jiwa lainnya yang menyediakan perisai jiwa, kata Claire dengan percaya diri. Cobalah mengecilkannya sampai kamu menutupi seluruh tubuhmu dengan itu, kata Claire. Davis menganggukkan kepalanya dan mencoba mengecilkan medan gaya emas. Medan gaya emas menyusut hingga hanya menutupi tubuhnya. Logan dan Claire melihat bagaimana jiwanya tidak hanya kuat tetapi juga murni. Bukankah bahkan pembudidaya tahap jiwa bayi akan merasa sulit untuk menghancurkan perisai jiwa suci miliknya ini? Logan bergumam, Claire juga tercengang. Dia mengucapkan, "Iya." Davis agak senang tetapi pada saat yang sama kecewa berpikir bahwa perisainya tidak berguna melawan pembudidaya tahap jiwa muda. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang tuanya secara tidak sadar membandingkannya dengan pembudidaya lain yang berkultivasi di manual kultivasi jiwa kelas langit lainnya.
Bab 18 Davis, karena kamu memiliki jiwa yang kuat, kamu juga harus menjadi seorang alkemis atau itu hanya akan membuang-buang bakat. Claire mendesak putranya. Davis memiliki ekspresi bodoh dan menangis di wajahnya. Oh, proses di mana orang membuat pil dari kuali. Kelihatannya sangat mudah untuk dibaca dalam sebuah novel, tetapi apakah benar-benar mudah untuk dilakukan di sini? Apakah kamu tahu apa itu alkimia? Apakah kamu tahu betapa mudahnya berkultivasi dengan pil di gudang senjatamu? Apakah kamu sangat menghormati perintah alkemis di benua kita? Baiklah, ibu tidak perlu menjelaskan semua ini. Biarkan saja ayah mengajariku baik-baik saja, jawab Davis karena dia sudah tahu omong kosong macam apa yang dimiliki para alkemis itu, orang-orang kikir itu. Claire segera memelototi Logan sementara dia hanya melihat sekeliling dan mulai bersiul seolah dia tidak mendengar apapun. Claire lalu berkata pada Davis dengan wajah tidak tersenyum. Davis, ayahmu adalah urutan kelima untuk tahta, dan tidak tertarik pada apapun selain wanita dan kultivasi. Dia sangat sombong, jadi dia sama sekali tidak berlatih alkimia dan sebagai hasilnya, Anda melihat kegagalan seorang ayah yang tidak bisa mengajarimu alkimia. Claire, wajah Logan memerah karena malu. Ini adalah sejarah kelam yang dia tidak ingin ada yang tahu. Jika orang-orangnya tahu bahwa dia, sebagai seorang kaisar, tidak tahu apa-apa tentang alkimia, mereka akan tertawa sampai mati. Davis menelan ludah, dia menyadari bahwa kata-kata tajam ibunya terkadang bisa membunuh orang. Persetan dengan Death Note, aku harus memiliki Mom Note. Dia berhenti menggoda wanita lain ketika dia mulai mencintaiku. Setidaknya, ayahmu sangat jujur dalam hal ini. Logan mendapatkan kembali posisinya saat dia mendapatkan wajah dengan pernyataan itu. Jangan khawatir, meskipun banyak alkemis yang dihormati, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kaisar kerajaan tingkat langit dan bakatmu sangat tinggi yang bahkan membuatku cemburu. Alkemis mungkin akan berbondong-bondong untuk menjadikanmu sebagai murid langsung jika mereka tahu betapa kuatnya jiwamu. Logan menjelaskan dengan wajah bangga. Tapi masalahnya, bukanlah hal yang baik untuk mengungkapkan bakatmu di depan publik. Kami baru saja selamat dari bencana dan kekuatan kami secara keseluruhan telah turun. Meskipun kami adalah pembangkit tenaga listrik, kami harus cukup berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam plot orang lain, seperti pembunuhan. Claire merenung dan berkata, maka kita harus mengundang alkemis tingkat tinggi yang dapat dipercaya untuk mengajar Davis di Royal Castle. Kita dapat secara diam-diam mengundangnya menggunakan berbagai proses sehingga meskipun undangan gagal, dia tidak akan dapat melacak kembali ke kita. Itu bisa dilakukan. Logan mengangguk. Apakah itu berarti aku tidak diizinkan berkeliaran di ibu kota kerajaan? Davis tidak ingin mengeluarkan Death Note di sini, karena orang tuanya mungkin mengetahuinya. Adapun mengapa dia tidak membawanya keluar di menara penebusan, dia pikir tempat itu juga diawasi. Jelas, kamu tidak akan melangkah keluar dari Royal Castle tanpa ibu dan ayahmu menemanimu. Itu terlalu berbahaya. Claire mengejek, meskipun ibu kota kerajaan adalah ladang rumah kita. Davis mengungkapkan keraguannya. Di permukaan, ibu kota kerajaan mungkin terlihat tenang, tapi mungkin ada banyak arus bawah serius yang mengintai tanpa kita sadari. Logan menjelaskan, sejak pemberontakan, kami telah sangat lemah yang membuat kerajaan lain mengirim mata-mata mereka, pembunuh dan apa yang tidak. Tidak ada yang mengatakan bahwa orang acak dengan kultivasi tersembunyi yang kuat, mungkin mendekati Anda dari suatu tempat, hanya untuk membunuh Anda dan mati sendiri. Davis menelan ludah. Aku terlalu meremehkan dunia ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia terus-menerus di bawah perlindungan, dia hanya berpikir itu adalah royalti. Dan aku akan tetap tahu di mana kamu berada karena aku telah memberi tanda jiwa padamu. Di mana? Davis panik dan segera memeriksa jiwanya apakah ada entitas asing. Jimat emas cerah ditembakkan dari jiwa Logan ke jiwa Davis. Ini, kata Logan dengan sombong. Claire tertawa. Davis tahu bahwa dia dipermainkan saat ini. Dia memelototi ayahnya dan diam-diam bersumpah bahwa dia akan membalas dendam untuk ini. Davis, biarkan ibu juga menandaimu, agar aku bisa segera bereaksi jika ada keadaan darurat, kata Claire dengan manis. Silakan, Bu. Hehe, konyol. Claire sangat senang karena Davis tidak memberi batasan apapun di depannya. Dia juga memberinya harta karun pelindung tingkat langit, itu adalah sebuah liontin. Ayah,
sekarang aku ingin berlatih kultivasi tempering tubuh. Davis menyatakan dengan serius. Tidak, pertama, kamu harus menstabilkan soul cultivation kamu terlebih dahulu. Kultivasi jiwaku sudah stabil. Davis cepat menjawab. Maka kamu harus menunggu tubuhmu terbiasa dengan rasa sakit. Ayah, aku sudah terbiasa dengan rasa sakit, Davis tersenyum. Mata Logan berkedut. Pada tingkat ini, bukankah dia akan melubangi langit dan naik dengan cepat? Dia menghela nafas. Baiklah, biarkan aku memberimu tutor untuk kultivasi tubuh terlebih dahulu. Claire akan mengaturkanmu sumber daya yang kamu butuhkan untuk mencapai terobosan. Ayah tidak mau mengajariku. Davis bertanya dengan tulus. Maaf, Davis, saya tidak punya waktu untuk semuanya. Logan memasang ekspresi sulit di wajahnya. Saya mengerti, Davis tahu bahwa ayahnya, sebagai kaisar, pasti memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ayah, bagaimana dengan Esse? Aku tahu, setelah kamu menyelesaikan kultivasi tubuhmu, Claire akan memastikan kultivasi pengumpulan esensimu. Logan jelas sudah muak dengan omong kosongnya. Atau haruskah aku menugaskanmu lagi? Tidak, terima kasih. Davis sangat senang bisa bersama ibunya bersama. Haha, baiklah, ini semakin sibuk bagiku, kamu dan Claire harus istirahat untuk hari ini. Jangan membuat Claire mengajarimu terlalu banyak sehari, biarkan dia beristirahat untuk jangka waktu yang lebih lama. Aku tahu ayah, saat itu, aku akan bersama Clara atau di perpustakaan, tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga ibu. Logan dan Claire sama-sama tersenyum puas dengan jawabannya. Logan kemudian pergi, Tuan Putri membawa Claire ke kamarnya. Davis tersenyum. Dia juga meninggalkan ruangan dan menuju ruang belajar. Phew, sepertinya aku bahkan tidak bisa menyelinap keluar dari kastil. Maka saya hanya harus menjadi lebih kuat. Untuk ayah dan ibu untuk mengakui saya. Davis mengeluarkan api dari matanya. Dia ingin menjelajahi dunia ini, setidaknya jalan-jalan tetangga untuk saat ini. Bab 19 keesokan harinya, Davis pergi ke tempat pelatihan kerajaan yang ada di Royal Castle. Hanya keturunan langsung kaisar yang diizinkan berlatih di sana. Ketika Davis sampai di pintu masuk, dia melihat seorang pria parubaya berusia sekitar 30 tahun. Pria parubaya yang melihat ke samping itu, menoleh untuk melihat Davis mendekatinya. Henrikson, ya, bukankah orang ini penasihat kerajaan? Dia adalah guruku sekarang. Davis menggunakan mata dewa kematiannya untuk memeriksanya ketika dia menoleh ke samping. Dia tidak yakin apakah itu akan berhasil padanya, tetapi itu berhasil. Selamat datang pangeran, saya Henrikson, penasihat kerajaan dan juga bertindak sebagai penasihat militer pada saat dibutuhkan. Mulai sekarang saya akan menjadi tutor Anda dalam kultivasi tempering tubuh. Henrikson membungkuk ringan dan memperkenalkan dirinya. Halo Tuan Henrikson, mulai sekarang aku akan menjagamu. Davis bertingkah manis seolah-olah dia sangat bersemangat untuk menjadikannya sebagai tutornya. Oh, pangeran, tolong jatuhkan kehormatannya, Henrikson baik-baik saja. Henrikson tidak berani bertindak arogan. Keluarga kerajaan mungkin memiliki banyak plot ketika mereka memiliki terlalu banyak anggota, tetapi dia yakin dapat melihat bahwa tidak ada skema dalam keluarga kerajaan kecil ini. Dia tahu bahwa mereka sangat melindungi satu sama lain. Oke, Nona. Henrikson. Davis sengaja melakukan kesalahan. Haha, Henrikson tertawa lemah. Tetap saja, mengapa kaisar memintaku untuk melatih anak berusia 5 tahun, bukankah itu terlalu cepat? Meskipun saya menolak, dia tidak akan menerima jawaban tidak. Dia menghela nafas. Pangeran Davis, saya mendengar dari kaisar bahwa Anda telah melatih tubuh Anda sampai batas tertentu. Biarkan saya memeriksa tubuh Anda. Henrikson melepaskan indera jiwanya dan memeriksa tubuh Davis, dia memperhatikan jimat dan liontin harta karun tingkat langit, dan dia dapat menyimpulkan properti liontin itu tetapi tidak tahu properti jimat itu. Kamu sudah melatih tubuhmu dengan baik, ikuti aku, permaisuri sedang menunggu di ruang tempering tubuh. Henrikson mulai berjalan. Ibu, oke, Davis mengikuti. Nona, Henrikson, apa kultivasi Anda saat ini di semua sistem budidaya? Davis memiliki wajah yang bersemangat ketika dia menanyakan hal itu. Oh, pangeranku, itu bukan sesuatu yang hebat. Dari 3 sistem kultivasi, aku berspesialisasi dalam sistem kultivasi tempering tubuh. Aku telah mencapai tahap perak tingkat puncak, tahap transformasi tubuh tingkat menengah,
dan tahap jiwa muda tingkat puncak. Hendrickson menjelaskan dengan tenang meski diam-diam dia bangga. Apa, mata Dewa Kematianku dapat memeriksa seorang kultivator tahap jiwa muda? Davis diam-diam heran. Dia tidak berani menggunakannya pada ibu dan ayahnya. Dia bahkan tidak berani menggunakannya pada pelayan dan pelayan karena takut mereka mungkin ahli yang diam-diam ditugaskan untuk melindunginya. Dia takut jika mereka tahu dia sedang memeriksa mereka maka dia harus menjelaskan sendiri yang tidak dia inginkan. Death Note adalah satu-satunya rahasia yang tidak boleh dia ungkapkan. Oh, bagus sekali, Nona. Hendrickson. Hendrickson memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Dia hanya bisa mendengar Davis memanggilnya, Miss Hendrickson, dia hanya bisa menderita penghinaan ini dalam diam. Haruskah saya mencoba menggunakan The Death Note? Tidak, itu berarti membunuhnya. Membunuhnya tidak baik, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil padanya. Akankah Death Note bekerja pada kultivator yang jauh lebih kuat dariku? Manusia di bumi semuanya memiliki tingkat jiwa yang sama, jadi Death Note dapat bekerja pada mereka, meski begitu penuh dengan keterbatasan. Di sini, saya tidak berpikir aturannya sama. Pasti ada berbagai jenis batasan. Davis mengalami sakit kepala yang parah, dia harus bereksperimen pada orang-orang untuk mengetahui kekuatannya. Maka itu berarti, saya hanya bisa menggunakannya pada orang yang pantas mati. Penjara akan menjadi tempat yang baik untuk bereksperimen. Memikirkan ini, Davis menyeringai. Mereka segera tiba di suatu tempat. Ruangan itu diisi dengan berbagai macam peralatan latihan. Davis melihat ibunya dengan sabar menunggunya di sana. Dia melihat senyumnya dan dia segera berlari ke arahnya. Ibu mengatur ini untukmu, jadi fondasi dan kekuatan tubuhmu mungkin lebih kuat dari kultivator lain di level yang sama. Claire tersenyum. Dia kemudian menunjuk ke sebuah bak mandi. Wah, Davis harus bertingkah seperti anak kecil di depan orang lain. Di bak mandi itu, pil tubuh tiran kelas langit tingkat rendah diencerkan dalam air itu. Tubuhmu tidak cukup kuat untuk memakan seluruh pil, tubuhmu akan meledak. Permaisuri, bolehkah saya? Silakan, penasihat kerajaan, kata Claire. Bukankah terlalu dini bagi pangeran untuk mengolah tubuh? Bagaimana jika dia mengalami trauma dan tidak dapat berkultivasi karenanya? Hendrickson jelas khawatir jika Davis berada dalam bahaya, dia akan disalahkan karenanya. Tidak perlu khawatir, penasihat kerajaan, kami sangat percaya pada anak kami, dia akan bisa melakukannya. Claire menyatakan dengan percaya diri. Hendrickson bingung, dia melihat wajah polos Davis yang seperti anak kecil. Dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri? Baiklah kalau begitu, pangeran, masuklah ke dalam bak mandi dan mulailah mengolah rahasia tubuh tiran. Anda bisa mengencerkan pil dan meminumnya, tetapi kami ingin tubuh Anda menahan lebih sedikit rasa sakit. Kami ingin tubuh Anda terbiasa dengan rasa sakit, kata Hendrickson. Davis tersenyum polos dan mengangguk. Dia masuk ke dalam bak mandi. Dia tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya kecuali kepalanya. Mata Davis melebar dan dia sekarang tahu bahwa kultivasi tempering tubuh bukanlah lelucon. Davis segera mulai mengolah rahasia tubuh tiran dan menahan rasa sakit yang luar biasa selama 2 jam, lambat laun dia menyesuaikan diri. Claire mendekatinya dan memberi sari pil encer yang lebih kuat daripada air di bak mandi. Jika pori-porinya terbuka, maka dia bisa menyerap esensi pil yang diencerkan tetapi sekarang sudah terbuang sia-sia. Davis merasa organ dalamnya terbakar, dia terus mengolah rahasia tubuh tiran. Rasa sakit ini berlangsung selama 2 jam lebih sampai terdengar suara dari tubuhnya. Asteris retakan asteris Davis memancarkan sedikit aura coklat kemerahan dari tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatannya melonjak. Dia merasa sekarang dia bisa mengangkat mobil sendirian jika dia mencobanya. Claire berseri-seri, dia bisa melihat bahwa dia mencapai tahap tembaga sementara Hendrickson heran dia bisa menahan proses yang menyiksa itu. Bab 20, Bu, aku sudah melakukannya. Davis dengan bersemangat berseru. Kamu telah membuat ibu senang, Davis. Claire tersenyum bangga. Selamat, Pangeran Davis, Anda telah mengambil langkah pertama untuk berkultivasi, lebih awal dari siapapun yang saya kenal. Hendrickson mengangguk sebagai tanda terima. Dia tidak menyangka kegigihan anak yang tampak naif ini setinggi ini. Terima kasih, Hendrickson. Hendrickson mengangguk lebih menghargai. Dia tidak memanggilnya, Nona, kali ini. Davis keluar dari bak mandi.
Dia kemudian dengan bersemangat meregangkan anggota tubuhnya. Dia bisa merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meluap-luap yang tidak pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Komentar Hendrickson. Bagus, tidak seperti dua sistem kultivasi lainnya di mana Anda mengumpulkan energi dan maju perlahan, berkultivasi dalam kultivasi tempering tubuh, Anda hanya membutuhkan sumber daya dan tekad untuk maju, tetapi itu hanya akan semakin sulit dan sulit saat Anda maju. Dia menggelengkan kepalanya meratapi fakta bahwa dia masih merasa sulit untuk masuk ke panggung emas. Davis, ada peralatan pengukur kekuatan di sana. Pukul saja itu, kata Claire. Davis pindah ke peralatan itu dan memukulnya dengan normal. Bang, 532 kg, Davis kemudian meninju dengan sekuat tenaga. Bang, 1021 kg, wow. Sialan, ini sangat luar biasa, Davis bersemangat dalam hati. Davis, lakukan teknik lapisan pertama dari rahasia tubuh tiran. Claire menantikan penampilannya. Davis mengangguk, dia mulai mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya, aura coklat kemerahan tiba-tiba menutupi lengan kanannya dan dia meninju ke depan dengan sekuat tenaga. 5164 kg, bagus, dengan amplifikasi aura tiran, kamu bahkan bisa menyaingi kultivator tahap perunggu tingkat rendah yang berkuasa. Bagi mereka yang berkultivasi dalam manual budidaya tubuh kelas bumi, kamu bisa menyaingi kultivator tahap tembaga tingkat tinggi yang berkuasa. Komentar Hendrickson, tapi, jika aku menghadapi kultivator tahap tembaga tingkat rendah yang berkultivasi dalam manual budidaya tubuh kelas langit, bukankah kita akan seimbang? Ya, tapi itu juga tergantung pada manual yang dikembangkan orang lain, bahkan manual tingkat langit memiliki level. Tentu saja, itu bahkan termasuk kecakapan bertarung individumu juga, tambah Hendrickson. Davis menghela nafas. Sepertinya aku hanya kuat dalam soul cultivation. Tapi pada saat kamu mencapai gold stage secara bertahap, kamu akan mengembangkan Tyrant fisik yang bahkan meningkatkan kekuatan dan pertahananmu 2 kali lipat. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di tahap emas yang akan menjadi lawanmu. Itu sebabnya disebut Tyrant. Tidak bisakah aku mencapai Tyrant fisik sekarang? Davis bertanya dengan rasa ingin tahu dengan ekspresi bingung. Kekaisaran Loret tidak memiliki sumber daya semacam itu, ya, sebelumnya, tapi untuk saat ini, tidak ada keberadaan buah tiran mistik. Aku akan memberi tahu ayahmu jika kita menemukannya. Mata Davis bersinar terang. Sepertinya aku masih punya harapan. Baiklah, kamu hanya perlu berkultivasi seperti ini sampai kamu mencapai level puncak. Jika kamu menemukan dirimu bingung di depan kemacetan, kamu dapat mengunjungiku di kamar ini, di pagi hari. Di lain waktu, aku tidak akan tersedia. Hendrickson menginformasikan. Oke, Davis mengangguk. Davis, ayo pergi. Claire menggendong Davis. Mereka berdua lalu pergi. Di tempat permaisuri. Saudara laki-laki. Seorang bayi melompat kegirangan di buayannya. Dia berumur 1,5 tahun dan tingginya 30 inci. Wajahnya gemuk dan sangat imut. Mata ungunya yang imut bersinar secara mistis seolah bisa melihat kebohongan. Rambut pirang pendeknya sehalus sutra. Clara, kakakmu ada di sini. Davis buru-buru berlari ke arahnya, mencubit pipinya dan menggelitiknya. Haha, tidak, haha, Clara tertawa. Davis mengangkatnya dan memeluknya. Dia kemudian menoleh ke Claire. Bu, aku sangat menyesal, aku seharusnya tidak membawa sial. Davis sangat menyesal. Tidak apa-apa, setidaknya itu hal yang baik. Claire menghela nafas. Clara memiliki satu set mata unik sejak lahir. Setelah 1 tahun, mereka menemukan bahwa matanya bersinar. Mereka bertiga panik dan kemudian ketika mereka menelitinya, mereka menjadi tenang. Clara memiliki mata kebenaran transenden. Itu bisa melihat melalui kebohongan dan penipuan. Jika dia berhasil menyempurnakan kekuatan itu maka tidak ada yang bisa berbohong di depannya. Satu-satunya masalah kita sekarang adalah matanya menyala secara acak. Dia hanya bayi, dia tidak mungkin mengendalikannya. Claire hanya bisa khawatir. Ini akan baik-baik saja Bu, ketika dia besar nanti, dia harus bisa mengendalikannya. Lagi pula, catatan menyebutkan bahwa mereka yang memiliki mata kebenaran transenden adalah penguasa yang lahir alami, kata Davis dengan bangga. Kamu benar. Claire mengangguk tetapi wajahnya menunjukkan sebaliknya. Begitulah nasib seorang ibu. Ibu, kamu bisa.
Istirahat hari ini, aku akan mulai berkultivasi budidaya pengumpulan esensi besok. Jika kamu berkata begitu, dia tersenyum. Tapi sebagai gantinya, kamu harus memberitahuku tentang harta itu, kamu mengatakan bahwa kita memilikinya di perbendaharaan kita. Davis bertanya dengan bersemangat, nama itu sendiri tampak megah. Baik, Claire tidak bisa menahan tawa, putranya tampaknya sangat tertarik pada treasures. The Fallen Extinction Lightning ditangkap oleh kaisar kami sebelumnya, kakekmu. Dia pergi sendirian dan merebutnya dari Lightning Fall Mountains yang sangat jauh dari kerajaan kita. Tapi selama pertempuran, sayangnya, dia meremehkan Fallen Extinction Lightning. Dia adalah terluka parah tetapi dia masih berhasil menangkap elemental petir tingkat langit. Jadi, kakekku, kaisar sebelumnya meninggal karena luka. Bagaimana bisa? Dia sangat kuat, lebih kuat dari ayah. Davis tidak percaya bahwa cedera belaka bisa membuat kakeknya meninggal dunia. Kakeknya berada di langkah kelima dari semua sistem kultivasi. Sayangnya, Fallen Extinction Lightning memiliki sifat korosif dan pemusnahan. Dia menyerah pada luka korosif yang ditinggalkan oleh Fallen Lightning Star di tubuhnya. Claire menghela nafas. Karena kakek pergi untuk memburunya maka dia seharusnya mengetahui properti di balik Fallen Extinction Lightning. Aku tidak percaya kakek itu tidak menyelidiki sebelumnya. Davis menggelengkan kepalanya. Claire menghela nafas. Sebenarnya, dia melakukannya, tetapi informasinya sudah ketinggalan zaman. Dia awalnya pergi untuk berburu petir kepunahan senyap tingkat bumi tingkat puncak untuk putra pangeran pertama, tetapi pada saat dia menemukan itu telah berevolusi menjadi kepunahan jatuh tingkat langit petir. Semuanya sia-sia. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih.